boleh dipimpin oleh anak Ibu Egil. Nanti kita berdoa bersama. Ya ayo kita berdoa bersama. Wis. Mengingatkan kembali pelajaran yang minggu yang lalu, siapa yang masih ingat tentang jujur? Hari ini judul materi yang harus Ibu sampaikan adalah jujur dan amanah. Nah, minggu yang lalu kan sudah Ibu jelaskan apa itu amanah, apa itu jujur, apa manfaatnya dan contoh-contoh kejujuran bagi kehidupan kita sehari-hari. Ayo, jujur, kan Ibu kasih tahu kan, jujur adalah perkataan yang sesuai dengan yang diucapkan. Tak boleh, tanya Ibu. Perkataan sesuai dengan kebenaran. Ya, ayo, satu lagi. Selama kita masih hidup, lakukan jujur. Jujur itu adalah berbuat kebaikan kepada orang lain agar orang lain senang dan suka sama kita. Itu kan kuncinya. Dalilnya, kalau Ibu bilang dalil tentang kejujuran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya Egil, masih ingat Egil? Ya. Ayat 70 yang menyatakan hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Artinya ayatnya apa sampai bisa? Ya ayyuhallazina amanu. Iya kan? Sampai apa? Ciri-ciri jujur. Ya, coba kau bacakan dulu Adit. Baca dulu deh. Nampak deh? Nampak tulisannya? Aku sarkan. Ayo. Ayo deh. Ya, pertama deh. Ya. Ya, kuat gitu kan dia. Terus mudah mengungkapkan kenyataan. Ya kan, Dek? Selalu melihat sesuatu masalah dari bagi sudut pandang. Sudut pandang yaitu gayanya pacaran kau, pandang memandang. Nah, itulah dia contoh. Selalu berpikir sebelum berkata. Nah, itu bilang tadi kan? Betul. Ciri-ciri yang orang yang jujur itu adalah harus bersikap yang baik dan mudah mengungkapkan kenyataan yang benar, selalu melihat sesuatu itu dengan mata yang terbuka. Sudah, selalu berpikir sebelum berkata. Seseorang itu memiliki sikap jujur, ya biasanya akan selalu jujur terhadap diri sendiri. Sudah tadi dijelaskan, sudah paham? Ya. Seorang yang jujur akan mudah dalam mengungkapkan kenyataan. Ya, betul bilang tadi. Dan siapa yang jujur akan disayang ke dia. Dia akan sayang. Dia akan selalu mendekatimu dan tidak menjauhimu. Contoh. Kasih contoh. Ada di dalam kelas ini yang tidak kamu sukai temanmu? Ada. Pasti ada. Di setiap orang itu ada. Nah, apa yang harus kau lakukan? Tidak boleh berbuat sedemikian. Jangan yang hal-hal yang begitu harus kau ungkapkan dengan kenyataan, dengan kebenaran. Kalau kau tak suka, aku tak suka samamu, itu harus terus di dalam hati. Kalau kita tidak menyukai seseorang, harus kita tulus di dalam hati. Aku tak suka sama kau. Tak suka aku samamu. Udah kau sama, tidak. Itu betul-betul kan Allah pun akan memberikan keampunan dan memberikan sesuatu yang sempurna bagi manusia.
Kita ini manusia adalah manusia yang punya kekurangan. Kita manusia punya kekurangan. Kenapa kita tidak menyukai seseorang? Kenapa tadi? Karena dia masalah. Apa yang kita lakukan? Apa yang masalahnya dia tidak kita sukai? Ayo, apa yang dia yang tak kita sukai sama dia? Sifatnya, iya nak, bagus. Sifatnya, dia jahat. Iya, meraih. Akhlaknya tidak baik, ya betul. Iya, dia suka memaki. Ada di sini seperti itu. Ada. Tidak ada. Di sini adalah anak-anak itu. Yang bagus. Anak itu yang mempunyai etika yang baik dan akhlak yang bagus. Manfaat jujur. Ya, apa manfaat jujur? Hidup terasa lebih aman, bahagia, dan ternyaman. Lebih percaya diri dan terhindar dari sudah habis. Sekarang kita masuk amanah. Ya, macam-macam amanah. Ya, macam-macam amanah. Ini amanah dengan Tuhan. Ya, amanah dengan Tuhan. Bentuk amanah yang pertama, yakni amanah dengan Allah. Hal ini mengandung makna yang harus kita lakukan bagi umat Islam. Ya, yang wajib kita berbuat. Yang kedua, amanah dengan sesama manusia. Ya, amanah sesama manusia, amanah dengan sesama manusia mencakup banyak hal seperti yang seharusnya bersifat jujur. Tadi contoh kejujuran yang sudah dikasih tahu. Sekarang contoh yang bisa kita amalkan dan bisa kita yakinkan pada diri kita sendiri, apa yang harus kita tanamkan dan apa yang harus kita perbuat agar kita menjadi manusia yang sempurna. Nah, amanah ini adalah perbuatan tanggung jawab yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Contoh, ya, apabila uang kamu berlebih, kamu tadi membeli sesuatu dari kedai. Dinda, ini dulu mau belikan mama gula 1 kilo, iya kan? Tapi kira Dinda mau beli gula. Ternyata yang dikasih mamanya tadi uangnya 20.000. Harga gula berapa? 1 kilo. Kalau beli 15.000. Dikembalikan prinsip yang dijualan ini tadi mengembalikan 25.000. Karena uangnya 20.000. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan uang. Ya, betul. Uang itu harus dikembalikan. Ya, karena tadi amanah ini adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ya, kalau adalah uang yang berlebih, kembalikan. Jangan mau ambil. Kalau mau ambil adalah perbuatanmu salah. Nah, yang kedua, melakukan yang benar. Kalau itu betul-betul benar. Dan jangan suka berbohong kepada orang lain. Kenapa Bu? Kalau kita berbohong kenapa ke orang lain, ya salah aku. Suka-suka aku, apa yang mau berbuat ya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Nah, nanti ada seseorang yang misalnya sering, Bu, suka-suka aku lah Bu. Aku kan punya diriku. Aku udah berbohong sama orang lain, ya suka-suka aku. Ya, apa jawaban yang paling tepat untuk dia? Apa yang harus kita katakan sama dia? Sering. Ya, ayo.
Sama bacakan. Nah, dengarkan. Amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan orang yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Amanah mencakup segala hal, baik tugas yang diberikan oleh manusia maupun perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Ayo, tepuk tangan. Ya, amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah yang harus dijaga dan harus dilaksanakan. Nah, tugasnya yang diberikan oleh manusia maupun perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara istilah amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun diri kita sendiri. Ya, amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia itu siapa? Kita. Kita ini manusia. Allah itu memberikan suatu amanah kepada kita agar kita dapat melaksanakan dengan benar dan baik. Ya, amanah dengan diri sendiri. Ya, amanah kepada diri kita sendiri. Yaitu amanah dengan diri sendiri mencakup urusan untuk tidak melakukan sesuatu terkecuali perkara yang akan mendatangkan manfaat dan kemaslahan bagi diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tanya kembali. Ini tadi macam-macam amanah. Nah, macam-macam amanah itu ada 3. Yang pertama amanah dengan Tuhan, yang kedua amanah dengan sesama manusia, dan amanah dengan diri sendiri. Nah, sekarang Ibu kembali menjelaskan apa yang dimaksud tentang dari jujur. Ya, jujur adalah perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Dan yang kedua, amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang ditugaskan atau yang diberikan kepada seseorang agar seseorang itu mampu dan dapat memberikan perkataan yang baik dan benar. Ya, jadi amanah. Ya, jujur. Nah, ini jujur yang sudah kita bahas. Ya, siapa yang bisa baca? Betul? Apa yang tadi Ibu jelaskan, betulkah yang sudah Ibu paparkan di sini? Betul. Ya, betul. Jujur adalah salah satu sifat perilaku yang baik yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Ada tadi kan manfaat amanah, ada tadi untuk diri kita sendiri. Ya, ini jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sifat jujur itu sudah tertanam dalam diri seseorang, ya, diri kita, pada diri seseorang. Nah, sikap jujur dilatih sejak kamu masih anak-anak dan sampai kamu dewasa. Sebelum kita menutup ini kan sudah materi, ini ada kerja kelompok. Ya, materi itu sudah selesai ini kerja kelompok. Nah, melakukan presentasi nanti ke depan, kamu tuh harus siap dan harus mengerti dan paham apa yang tadi yang telah Ibu ucapkan. Ya, Ilham, apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini sudah sudah ada di situ soal yang harus nanti kamu presentasikan. Ya. Jadi contoh perilaku amanah dan jujur. Kelompok bunga seroja. Integritas adalah kualitas dan memiliki prinsip moral yang kuat dan konsisten. Seseorang yang memiliki
melakukan yang terbaik dan melakukan perbuatan yang baik dan jangan bersikap yang tidak baik. Nah, amanah. Kalau tadi contoh amanah itu sudah harus mau ketahuan. Baiklah, kelompok 2 sudah mempresentasikan apa hasil dari diskusi wilayah. Sudah, baiklah anak. Materi ibu pada hari ini sudah bisa dipahami, sudah bisa dipahami, sudah mengerti. Ada lagi yang belum paham apa yang telah ibu beritahukan kepada kamu dan apa yang sudah ibu jelaskan. Ada yang belum mengerti? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Anak ini sudah terbuka. Anak ini sudah tidak ada yang tidak paham dan sudah mengerti dan apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, nah, baiklah. Kesimpulan, kita simpulkan dari materi apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah ibu beritahukan kepadamu dan apa yang sudah tadi yang berkaitan dengan jujur dan amanah, yaitu jujur adalah perkataan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang tugasnya mendapatkan keridoan. Nah, terus dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur dan amanah itu merupakan menetapkan suatu keridoan atau kepercayaan dan yang harmonis. Jujur dan amanah sudah dengan kemampuan ataupun dengan perbuatan kepercayaan seseorang itu dapat melakukan sesuatu yang baik itu agar orang lain senang dan orang lain berbaik. Nah, seseorang itu melakukan suatu kepribadian yang mulia. Nah, dan percaya sukses dunia dan akhirat. Nah, baiklah, ibu akhiri materi ibu pada pagi hari ini dan minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran yang lain. Ya. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kamu dan bisa kamu tanamkan dan kamu ulang dan kamu pelajari kembali apa-apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, bisa diulang kembali nanti di rumah ya nak. Pelajari kembali dan buka bukumu itu. Ya udah, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri
kasih anak-anak.